wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina ramadana la'allana fihi minal muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Nasma'u qaula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dzakartu syai'an min tibrin indana wa karihtu an yahbisani fa amartu bi qismatihi. Aku langsung teringat sesuatu dari uang atau harta masih ada tersimpan di kamar salah seorang istriku. Wa karihtu an yahbisani. Aku tidak suka kalau uang itu masih tersimpan sementara Ramadan sudah pergi. Fa amartu bi qismatihi. Maka aku suruhlah Uqbah bin Haris membagi-bagikan kepada orang yang berhak ketika itu. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ini angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tarawih Masjid Al-Falah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang terhormat. Selalu kita maturkan puji dan syukur yang sebanyak-banyaknya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat kini awak masih banyak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sadarnya kita nikmat itu sudah banyak kepada kita, tidak memutuskan pribadi syukur dalam hidup awak. Selanjutnya salawat bairangan salam Allahumma salli ala Muhammad. Selalu pula awak berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala kiranya dilimpahkan untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang akan dimintakan syafaat oleh Rasul kepada Allah di akhirat kelak. Amin ya rabbal. Ini angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah. Dalam waktu lebih kurang 20 menit, awak akan mengisi pelajaran awak pada malam ini, a'malu Ramadana inda Rasulillah. Amalan-amalan Ramadan yang menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ta'khirus sahur wa ta'jilul fitri.
Angku-angku, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, awak masih 2 hari melakukan ibadah puasa. Mudah-mudahan kajian awak kini akan menjadi amalan di awak sampai di akhir Ramadan nanti. Ta'khirus sahur wa ta'jilul fitri. Itu tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Apa itu? Mentakhirkan sahur dan melambatkan. Mentakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Walaupun barangkali indak bana wak makan sahur, indak ada masalah dia wak. Malah ada orang makan sahur itu malah nanti akan membuat inyo bermasalah di siang hari. Tetapi yang sahur itu dikatakan oleh Rasulullah, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Selalulah engkau sahur karena Allah akan tebarkan keberkahan hidup ketika sahur itu. Karena Allah akan tebarkan keberkahan hidup ketika sahur itu. Angku-angku, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ada 3 akhlak yang telah menjadi pakaian Rasulullah. Ada 3 akhlak yang telah menjadi pakaian Rasulullah. Dalam hadisnya, salasu min akhlaqil mursalin. Mursalin itu Rasulullah maksudnya. Ta'jilul fitri wa ta'khirus sahur. Menyegerakan berbuka setelah tiba waktunya dan melambatkan sahur. Melambatkan sahur tu muka suiknya selesai wak makan sahur menunggu 5 minit, 10 minit atau 15 minit datang waktu subuh. Berarti kita melambatkan sahur. Itu adalah akhlak, 3 akhlak Rasulullah yang tidak pernah ditinggalkan. Jadi mentakhirkan sahur, melambatkan sahur, menyegerakan berbuka. Wa wada'al yamin 'alal shimal fis salah, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika salat. Itulah 3 akhlak Rasulullah yang sudah menjadi pakaian dalam hidupnya. Melambatkan sahur. Itu juga akhlak Rasulullah menyegerakan berbuka. Kalaulah tiba waktunya, tidak boleh ada kegiatan lain meskipun salat. Meskipun salat wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla ayusalliya, fa in lam takun rutabat fatamarat, fa in lam takun tamarat fahassahasawat min ma'i. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Turmuzi. Dikatakan oleh para ahli hadis, hadis ini sangat bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Dikatakan oleh Rasulullah itu dia selalu membukai puasanya dengan kurma yang basah. Andai kata tidak ada kurma yang basah, maka dia berbuka dengan kurma yang kering. Andai kata kurma yang basah tidak ada, yang kering pun tidak ada, baru pilihan ketiga Rasulullah itu berbuka dengan seteguk air. Apa kira-kira amalan awak? Ba kira-kira amalan awak nama nan awak dak ulukan dalam berbuka, joaya atau dengan buah-buahan? Nalah terjadi. Banyak awak memulai berbuka dengan seteguk air. Itu tidak salah, tapi masih ada yang lebih benar. Itu bahasa umum, itu tidak salah, tapi masih ada yang lebih benar. Adalah Rasulullah SAW itu selalu berbuka dengan
kurma yang basah. Dek karena kurma ko bukan makanan orang awak dan sangat sulit lo mencari kurma basah ko di Bukit Tinggi hampir tidak ada. Tapi kalau di Jakarta banyak. Tapi di Bukit Tinggi hampir tidak ada kurma basah. Sedangkan kurma nan wak Bali di pasar itu mungkin saja tu kurma tu lah 6 bulan, lah 1 tahun atau 1 tahun setengah. Nan wak Bali di pasar tu. Angku-angku bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Kalau tidak ada kurma, maka dikatakanlah oleh Dr. Wahbah Zuhaili, dikecekkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islami wa Adillatuha, maka dimaksud dengan kurma yang basah, karena kita bukan orang Arab, maka mulailah berbuka dengan buah-buahan yang segar. Ya, boleh limau, boleh cumangko, boleh pepaya, boleh sampelo, boleh batiak, boleh kaliki, terserah. Fa in lam takun rutabat, kalau tidak ada buah-buahan basah, baru Rasulullah berbuka dengan buah-buahan yang kering. Atau yang kering tadi, tamarat tadi, kurma-kurma nuak Bali di pasar itu diperkirakan kurma 6 bulan, 1 tahun atau 1 tahun setengah. Fa in lam takun tamarat, kalau tidak ada juga buah-buahan yang kering, baru Rasulullah memulai berbukanya dengan seteguk air. Barangkali hadis ini perlu wak cermati, meskipun kalau berbuka wak jual ia tidak salah, tetapi masih ada yang lebih tepat. Itu yang pertama, mentakhirkan sahur dan mencepatkan berbuka setelah masuk waktunya. Yang kedua itu doa akbal fitri, berdoa setelah berbuka. Berdoa setelah berbuka. Barangkali apa nan wa ajarkan kana anak awak di sekolah, baik SD, MDA, sanawiyah, aliyah sampai perguruan tinggi, perlu itu dikaji ulang. Perlu dikaji ulang. Baik, wak bacakan hadis tentang doa puasa tadi. Kira-kira doa ko nan tapik dibaca setelah berbuka atau sebelum berbuka. Ambo translate kepada bahasa awak. Walaupun ambo tidak mahir bahasa Arab, saketik-saketik tahu. Coba baca. Allahumma laka sumtu. Sumtu itu past tense. Sumtu itu past tense. Ya Allah, untuk engkau aku telah berpuasa tadi siang. Kira-kira apa tu? Ya Allah, aku berpuasa untuk engkau tadi siang. Wa ala rizkika aftartu, dan dengan rezekimu pula aku telah berbuka. Bila buka? Kira-kira doa aku yang lebih tepat dibaca setelah berbuka atau sebelum berbuka. Dan dengan rezekimu aku telah berbuka. Jangan-jangan nanti ibu-ibu laman dahulu ibu buka jam 5 tadi. Kalau doa itu dibaca sebelum berbuka maghrib, babunyi beku beduk tanda berbuka puasa, ibu baca doa itu. Jangan-jangan laman dahulu ibu buka tadi jam 5 ketika membuat pembukuan. Maaf itu. Wa ala rizkika aftartu, dan dengan rezekimu aku telah berbuka. Wa alaika tawakkaltu, masih pasten. Wa bika amantu, masih pasten. Zahaba zuma'u, Allah hilang rasuawi. Bila hilangnya? Zahaba zuma'u, telah hilang rasa haus. Waqtalatil uruku, dan telah basah kerongkongan aku. Bila basahnya? Andai kata itu sabalun babu, iko perlu awak cermati. Kenapa demikian?
Karena orang-orang yang betul sempurna ibadah puasanya, maka ibadah puasa itu akan menghabiskan segala dosa yang dia perbuat selama ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-jud. Yang ketiga, al-jud. Akhlak Rasulullah, amalan Rasulullah yang tidak pernah dia tinggalkan selama bulan Ramadan terutama adalah melipat gandakan sedekahnya dibandingkan dengan bulan-bulan di luar Ramadan. Irhamu ahlal ard yarhamukum man fis sama. Biasakanlah olehmu untuk mencintai yang di bumi, yang di langit akan tercurah cintanya berlebih daripada cinta yang kamu berikan kepada orang yang di dunia. Artinya biasakanlah hidup pemurah, lebih-lebih di bulan Ramadan. Ketika Rasulullah salat asar di Masjid Madinah di bulan puasa itu, ketika Rasulullah salat asar di Masjid Madinah, diceritakan oleh Uqbah bin Haris, bagaimana Rasulullah terdorongnya untuk bersedekah di bulan Ramadan, diceritakan oleh sahabat yang bernama Uqbah bin Haris. Kata Uqbah bin Haris, aku salat di belakang Rasulullah ketika itu salat asar di bulan Ramadan. Selesai Rasulullah salat, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, ta'ajjabtu, kami merasa heran kepada Rasulullah ketika itu, kata Uqbah bin Haris. Biasanya Rasulullah SAW itu tidak mungkin setelah salam ke kanan, salam ke kiri, tidak mungkin Rasulullah untuk langsung berangkat. Kenapa? Karena itu sangat dimurka oleh Rasulullah. Tidak mungkin Rasulullah mengerjakan itu. Selesai salam ke kanan, salam ke kiri, pergi lagi. Man lam yas'al yaghdab. Orang yang enggan berdoa, itulah umat yang paling terbenci. Rasulullah. Man lam yas'al yaghdab. Umat yang malas berdoa setelah salat, maka itulah umat yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Uqbah bin Haris, ketika itu salat asar di bulan Ramadan. Setelah Rasulullah salam ke kanan, salam ke kiri, pergi saja Rasulullah. Tentu mengherankan orang banyak, padahal Rasulullah lah yang mengatakan sangat dimurkai oleh Allah. Orang selesai salat tidak sempat untuk berdoa dan berzikir. Akhirnya Rasulullah sendiri yang seperti itu. Maka dilihat oleh orang banyak Rasulullah salam kanan salam kiri, pergi saja dia. Ya, maka dia lalu dicelah-celah para sahabat sampai dia ke kamar salah seorang istrinya. Maka sahabat lain merasa aneh, Rasulullah pasti sedang bermasalah ini. Tidak mungkin Rasulullah selesai salat dia akan pergi, tidak mungkin. Tapi orang ketika itu takut bertanya kepada Rasulullah, jangan-jangan Rasulullah sedang punya persoalan. Indak lama kemudian nampak di sahabat dan orang banyak Rasulullah keluar dari salah satu kamar istrinya. Maka Rasulullah kembali ke tempat dia mengimami salat tadi. Orang banyak mengharapkan Rasulullah langsung berdoa. Ternyata Rasulullah juga tidak berdoa. Sambil berdiri waktu itu, keluarlah hadis Rasulullah. Dzakartu syai'an min tibrin indana, fakarihtu an yabisani, fa amartu bi qismati. Wahai para sahabatku, mungkin selesai salam tadi, engkau sangat merasa aneh kelakuanku yang tidak pernah aku kerjakan. Kata Rasulullah, sambil dia berdiri itu, maka dikeluarkanlah oleh Rasulullah dari sakunya sesuatu. Apa kata Rasulullah? Dzakartu. Orang mengharapkan Rasulullah ketika itu berdoa, tapi Rasulullah tidak berdoa. Sambil berdiri,
zakartu syai'an min tibrin indana. Wahai para sahabatku, barangkali engkau sangat heran apa yang aku lakukan. Ketika aku salam ke kanan tadi dan salam pula ke kiri, langsung aku teringat apa itu? Masih ada uang di kamar istriku, aku simpan di bawah bantal. Fakarihtu ayah bisani. Walaupun uang itu sedikit, aku sangat takut andai kata uang itu masih berada di bawah bantal itu, sementara Ramadan sudah pergi. Akulah orang yang malang dalam hidup, tidak sempat mensedekahkan harta yang masih tinggal sedikit itu. Maka ketika itu dipanggilnya Uqbah bin Haris. Uqbah bin Haris, ta'al fa'amartu biqismatihi. Uqbah bin Haris, tolong engkau bagi-bagikan uang saya yang masih sedikit ini. Sehingga ketika itu Rasulullah sudah tidak punya uang lagi. Begitu Rasulullah dalam mengamalkan bulan Ramadan. Wajar kalau dikatakan as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadan ila ramadan. Sabananya kecek Rasulullah, salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, datangnya Ramadan ke Ramadan. Bahwasanya jarak-jarak seperti itu adalah disengaja oleh Allah, bagaimana orang bisa menutupi dan menghanyutkan semua kubangan-kubangan dosa dia kerjakan dalam hidupnya. Mudah-mudahan nanti amalan-amalan Rasulullah yang kita katakan tadi bisa menjadi amalan kita, dan nanti kita selesai Ramadan itu kawaladathu ummuh. Itulah 3 angku-angku bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Karena tadi Buya mengatakan 20 menit, masih tinggal 3 menit lagi. Yang ketiga, taftirus saimin. Itu kebiasaan Rasulullah. Kesenangan untuk memberikan pembukuan ke orang lain. Apakah itu orang kebuku atau indak ada persoalan. Tapi kesenangan dia memberikan perbukaan kepada orang lain. Man fatara saiman kana lahu misla ajrih ghaira annahu yang la yanqusu min ajri saim syai'un. Hadis riwayat Tirmizi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang senang memberikan perbukaan kepada orang lain, maka dengan perbukaan itu dia akan mendapat pahala puasa sama dengan orang yang dia beri perbukaan itu. Andai kata orang yang berbuka dengan apa yang kita berikan itu ternyata amalan puasanya adalah amalan yang terbaik, maka berapa pahala yang dapat oleh dia? Maka orang memberikan perbukaan dapat pula puasa seperti itu. Boleh jadi angku-angku bapak-bapak inyak-inyak yang dimuliakan Allah, awak puasa cuma 30 hari, tetapi mungkin saja pahalanya 180 hari. Awak berpuasa cuma 30 hari, tapi pahalanya mungkin saja 180 hari. Bagaimana itu? Sebab dalam sehari itu awak acuk magiakan pembukuan ke orang, 5 orang wagiah pembukuan, meskipun hanya seulas 5. Meskipun cuma sauleh 5, awak agiah pembukuan tadi ke orang sauleh 5, berarti 5 uleh, 6 uleh 5 jawab, tak sampai cik 5 dah. Ternyata memberikan perbukaan seperti itu, berbuka orang dengan itu 5 orang, 6 dengan kita berpuasa. Walaupun kita berpuasa 30 hari, ternyata amalan puasa kita dinilai oleh Allah 180 hari. Begitulah Rasulullah utamanya beramal di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dengan Ramadan itu kita lalui dengan ilmu, sehingga Ramadan itu betul-betul akan menggugurkan semua dosa kita di masa lampau. Tidak obahnya gugurnya pohon kayu yang rindang di musim gugur. Itulah yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita beramal betul-betul dengan ilmu yang kita ketahui. InsyaAllah besok subuh akan kita sambung yang berikutnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allana minal muflihin. Billahil hidayah wa taufiq. Alhamdulillah rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.